Ya, silakan. Oh, iya, Pak. Yang di atas, pertama. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Yang pertama di atas banget. Gali yang di atas pertama, naik. Gali. Oh iya, Pak, yang di atas. Yang ini bukan, Pak? Atau yang ini? Gali soal pertama paling atas. Oh, yang paling atas, Pak. Yang paling atas, bentar, Pak. Halo Gali, ke bawah dulu. Bentar, Pak. Yang di depan. Tentukan fx-nya. Oh, yang salah satu, bentar, Pak. Tapi saya pakai ini, Pak. Jupyter Notebook, nggak apa-apa. Soalnya kemarin saya bikin, tapi pakai yang ini, Jupyter Notebook. Ya, silakan. Boleh saja. Cuma sampai akhir saya, Pak, nggak apa-apa kan? Sampai akhir maksudnya? Sampai si bagian bentar, Pak. Nah, ya tunjukkan aja pertama fx-nya apa, ya nggak apa-apa. Fx-nya apa, jx-nya apa. Nah itu fx-nya apa, fx-nya gimana bentuknya? Kelihatan nggak, Pak? Ya. Nah, yang ini kan, Pak? Ya. Coba gimana itu? Jelaskan. Bentar. Kan saya pertama diturunin dulu, Pak, fx-nya. Nah, tapi karena 0, jadi di belakangnya nggak saya tulis. Terus langsung ke Jacobiannya, Pak. Pak, untuk saya nyari Jacobiannya pakai ini, Pak. Jadi nggak manual, ada rumusnya. Hah? Ada. Kan fungsi. Ada lagi. Jx itu kan fungsinya. Tapi saya pakai ini, Pak. Saya nyari, tapi nggak, maksudnya dari manual ke ini code. Ada, Pak. Bentar. Manual ke code. Bentar, Pak. Saya pakai itu jadi agak lebih singkat. Ya. Sebenarnya cukup mendefinisikan fungsinya aja, nggak perlu. Yang ini kan, Pak? Belum muncul sih, di saya belum muncul. Ya. Nah, yang ini kan, Pak? Yang ini kan? Ini itu yang mana? Belum kelihatan, Pak. Udah, sekarang udah kelihatan. Nah, itu fx-nya. Nah, Jacobiannya gimana? Itu kan saya minta bikin fungsinya. Definisikan fungsi jx. Nah, kenapa langsung angka? Yang ini bukan, Pak? Ya, itu jx-nya gimana? Tadi gimana caranya tadi? Yang saya ajarkan. jx-nya tuh gimana mencari jx-nya? Saya soalnya langsung, Pak, saya pakai rumus Python. Rumus Python dapat dari mana? Coba tunjukkan bagaimana kamu mendapatkan minus dari sini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Dari? Hah? Kelihatan nggak, Pak? Loh, kenapa ada cos? Ada cos? Enggak, saya kan kemarin ngitung yang bawah, bagian bawah, yang exercise 2. Jadi begini, Pak, rumusnya. Salah Gali. Fungsi, hanya bikin fungsi. Fungsi aja kamu tinggal turunkan aja. Jadi A11 itu turunkan fungsi yang di atas itu, fungsi pertamanya terhadap X1. Oke. Coba yang lain ya. Oke. Ya udah Gali di mute aja.
Oke, yang lain? Oke, yang lain yang mau sharing? Joshua? Boleh, Pak? Ya, silakan. Oke. Ya, oke. Ya, jadi F2-nya ditemukan seperti ini setelah dibentuk pattern. Terus Jacobian matriksnya menjadi seperti ini, Pak. Jacobian matriksnya adalah kenapa 8x0 itu maksud dapat dari mana? Dari ini, Pak. Kan kita turunkan dulu terhadap X1. Yang ada X1-nya itu si 4x1 ini dan 4x1 kuadrat dan minus 20x1. Nah, maka dari itu pasti turunin ke terhadap X1 menjadi 8x1 dan minus 20. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Terus demikian juga dengan yang selanjutnya. Waktu diturunkan dengan terhadap X2, maka diperoleh 0,5 dikali X2. Begitu, Pak. Oke. Itu selanjutnya. Ya. Hasilnya adalah segitu ya? Ini, Pak. Oke. Oke, sip. Ya udah, thank you. Thank you, Joshua. Oke. Ya, kalau kita lihat lagi ya, kita ulangi lagi ya. Bagaimana mencari fungsi F1? F1 ini adalah kita tulis apa persis yang ada di sini ya. Persis yang ada di soal. Ya, sama dengan 0. Soalnya pastikan harus sama dengan 0. Maka kita tulis. Nah, kalau di Python itu, vektornya kan X ini vektor. Itu adalah X1 dan X2. Tapi kita X1 itu jadi X0, X2-nya jadi X1 gitu ya. Diperhatikan ya. Jadi ini karena kenapa 0? Karena ini di vektor gitu ya. Nah, kita turunkan ini. Bukan turunkan. Kita tulis persis seperti yang ada di sini. Maka dia adalah 4x1 kuadrat gitu dikurangi 20 kali X2. Maka kalau X1 itu artinya X0 begitu. Ditambah seperempat 0,25 ya dikali X2 maka dia adalah X1 di sini gitu ya. Dikuadratkan ditambah 8. Oke, persis apa yang ada di sini ya, kita tulis. Nah, untuk F2-nya sama. Ini persis juga, dia adalah 0,5 dikali X1, maka X1 itu adalah di sini X0 begini. Dikali X2 dikuadratkan. Itu ya, ditambah 2 kali X1-nya. Kurangi 5 dikali X2-nya. Gitu ya, X ditambah 8. Persis ya. Jadi seperti ini, persis. Nah, kalau saya coba X-nya 0, harusnya nilainya 8 ya. Kenapa? Kalau X-nya di sini 0, maka harusnya nilainya adalah 88. Kalau saya run, coba di mute dulu, Gali di mute dulu, ya. Oke. Ya, hasilnya begini ya, 88. Jadi fungsi si fx-nya adalah 88. Nah, bagaimana dengan Jacobiannya? Sudah saya ajarin tadi gitu ya. Maka pertama, fungsi 1 ini diturunkan terhadap variabel X1. Nah, kita ketahui variabel X1 aja di sini gitu ya. Dan sisanya ini pasti 0. Maka kita fokus di sini. Kita turunkan terhadap X1. Ya, tidak perlu pakai siapa tadi? Galih ya, tidak perlu pakai yang Python begitu ya. Ini tinggal turunkan biasa aja. Ini turunannya adalah 8 dikali X1 gitu. 8 dikali X1. X 0 begitu. Ya, dikurangi dari 20. 20 X1 diturunkan X1 ya 20. Dan sisanya 0 gitu ya. Jadi nggak usah ditulis.
Nah, berikutnya itu adalah masih di fungsi 1, tapi kita turunkan terhadap X2. Nah, kalau ini diturunkan X2 0, ini juga 0, maka sisa yang ini gitu ya. India adalah tinggal 0,25 kali 2, berarti 0,5 gitu ya. 0,5 dikali X. Ini. Ya, jadi tidak perlu menggunakan program-program aneh gitu ya. Tinggal turunkan biasa aja kalkulus. Nah, berikutnya kita fokus di fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua kita turunkan terhadap X1. Maka yang ada di sini. Yang ada itu X1 di sini ya. Sisanya sini 0. Maka di sini adalah ya, setengah dikali, karena turunan X1 maka sisanya jadi koefisien semua. Maka di sini ada X1. Itu X2 dikuadratkan. Oke, ditambah 2. Gitu ya. Sedangkan untuk yang turunan keduanya, maka di sini adalah jadi 1 dikali X1 dikali X2. Gitu ya. Oke, dikurangi 5. Nah, begini ya. Hasilnya begini. Oke, ada pertanyaan dulu? Sorry, ini apa nih? Sebentar, doesn't match interval. Oh, ini ya, sini ya. Oke. Hasilnya begini ya. Hasilnya adalah ini contoh Jacobiannya yang dimasukkan 0,0. Oke. Nah, berikutnya ini adalah NP absolute ini ya, X, X1. Nah, tinggal di ini adalah fungsinya, nggak usah diapa-apakan ya, tinggal di run gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini kondisi awalnya. Gitu ya. Kondisi awal pertama X0-nya kasih 00 gitu ya. X0-nya toleransinya adalah 1 kali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat minus berapa ini? Min 5 ya, Pak. Minus 5 ya. Dan ini adalah 200N-nya. Tinggal di run. Oke. Nah, ini fungsinya udah ada. Tinggal persis seperti apa yang ditulis dalam algoritma ini ya. Ditulis dalam algoritma ini. Tinggal Anda jalankan begitu. Benar. Ini while kurang tuh ya. Titik 2-nya di ujung while, Pak. Kenapa? Ya, While begitu? Di ujung kondisi. Oh iya ya. While begitu ya di sini. Iya. Coba gitu ya. Ini oke. Unexpected indent. Oh ya ini. Kan ya. X-nya juga ini, sorry, salah. Oke, di run. Nah, hasilnya ini ya. Nah, dengan iterasi ke-6 kita dapatkan solusinya, yaitu adalah X1-nya setengah dan X2-nya berapa? 2, gitu ya. Nah, dengan begini kita bisa mendapatkan gitu ya, mendapatkan hasilnya adalah setengah dan 2. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini? Oke. Nah, kalau tidak dicoba gitu ya. Dicoba dikerjakan yang ini, yang tadi yang kita coret-coret tadi, yang ada sin dan ada cos tadi yang ini ya. Coba selesaikan begitu ya. Berapakah nilainya? Nah, ini ada solusinya sebenarnya. Nah, supaya solusinya seperti ini ya. Hasilnya itu nanti adalah 0,5
0 dan minus 0,23. Nah, dicoba ya, dikerjakan ya. Nanti saya kasih waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi dan silakan nanti yang nanti saya tunjuk ya untuk menjelaskan ini ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, Yuda Prasetya. Ya. Baik, Pak, bentar, Pak. Saya masih baru mau ngerjain sih, Pak. Baru sama lihat dulu ya, Pak. Mana Yuda? Mana, Pak? Udah kelihatan, Pak? Ya, sudah.
Nah, ayo. Yuda tadi jam berapa masuk? Balik dari mana sih, Bang? Nah, Yuda tadi denger nggak? Tadi apa yang saya jelaskan tadi dilihat nggak? Turunin aja, Bang. Ketahuan nih Yuda nih. Itu sin begitu Yuda. Sin begitu Yuda. Vietnam sih. Iya, maaf. Itu kos begitu? Begini ya, Bang. Ya, selesaikan aja dulu. Itu apa itu? Iterasinya banyak banget ya. Nah, itu yang satu aja kamu salah yang di atas. Kamu dari mana aja Yuda?
Coba definisi fx-nya. Nah, itu apa itu? Apa itu? Nah, apa itu? Oke, ada yang bisa ngasih saran temennya ke Yuda. Apa yang salah dari programnya Yuda? Apa yang salah dari programnya Yuda kira-kira? Itu Pak, Konstantanya belum dikirim. kali di dalamnya Pak. Kenapa? Sebentar, satu aja. Satu. Yuka. Gimana Yuka? Itu di F1 kan np titik cos dalam kurung itu ada tanda kali sebelum X1. Terus? Apa lagi kira-kira? 0,5-nya itu jadi minus 0,5. Jadi di Ada lagi nggak? Kira-kira. Eksponennya Pak salah. Eksponennya salah. Harusnya gimana? Kasih tahu yang benar. Yang F2-nya, F1-nya udah benar belum? Coba dicek F1-nya udah benar belum? Yuda, saya kasihin ya. Tulis semua apa yang ada di soal itu, persis. Tapi sama dengannya jadikan 0. Artinya yang di kanan sama dengan itu dibawa ke kiri dengan beda tanda gitu loh ya. Oke, Yuda. Oke, kira-kira itu F1-nya bener nggak Yuda? Suaranya kecil banget, Yuda, nggak kedengeran. F1-nya 3 kali X0 dikurangi cos X1 kali X2 dikurangi setengah. Oke, betul. Sekarang F2-nya. F2-nya apa tuh? X1. X1 tuh apakah X1 begitu atau coba. Nah, X0 kuadrat dikurangi berapa itu? Nah, dikurangi 81 dikali X1 ditambah 0,1 kuadrat. Nah, coba dilengkapi lagi tuh. Itu sinnya bener nggak? Sin itu kan fungsi, udah. Masa sin dikali X? Sin itu apa? Kan bukan variabel. Sin itu fungsi atau variabel? Nah, kalau fungsi tapi nggak ada perlu kali kan? Kenapa ada kali ya? Nah, itu fungsi ditambah 1,06. Lanjut, F3-nya adalah eksponen. Eksponen itu fungsi atau angka, variabel? Eksponen itu yang kamu tulis itu fungsi atau variabel? Tinggal eksponen saja, nggak ada kali, karena dia eksponen itu adalah fungsi. Eksponen berapa? Nggak perlu ada kali atau pangkat. Halo? Sudah? Halo Yuda. Pak, jaringannya tadi hilang, Pak. Ya. Ditambah 20, oke, X2 ditambah 10. Kok 10 minus 3 itu? Yang benar yang benar apa itu? Ini 10 pi 10 kali pi itu gimana?
Nah lo begitu. Gini ya, Pak. Nah ya. Oke. Nah itu nggak perlu tuh example sama dengan fx itu nggak perlu, dihapus saja. Yang di bawahnya itu nggak perlu. Example itu nggak perlu. Nah di run. Nah oke kan, nggak ada error. Nah sekarang definisikan Jacobiannya. Jacobiannya berapa kali berapa matriknya? 3 kali. Ya, 3 kali 3. Gimana caranya buat? Ayo. Tadi kan saya sudah bahas tadi. Saya tulis tadi. Yang Gimana? harus cari yang X1-nya dulu, Pak. Hah? Sama di sini ada 3. 3 aja, Pak. Yang di sini. Dan Nah, betul. A12 betul sama dengan apa? Ayo. Dicari yang X2-nya. Cos. Dan minus cos yang X1 sama X2. Berarti di sini ini ya, Pak. Coba lihat. Dia adalah sin X. Salah. Sin di dalam kurungnya masih sama. X1. Itu kenapa X? Itu di atas nggak salah itu ya? Itu X-nya apa itu? Itu kenapa X ada kali ya? Itu masih salah. Nah, itu juga salah. Oke. Sama, berarti X1 kali X2 sama X kurung 1, kali dikali di luarnya dikali ya berapa? Dikali turunan di sana. Turunannya di sini diturunkan dengan X1-nya, maka di situ X2 kurung 2. Nah, gitu. Lanjut. A13 jadi apa? Sama NP sin ya. Oke, pintar. Lanjut. Sekarang A21. Oh ya, A21 sama dengan. Nah, sekarang fungsi yang keduanya diturunkan terhadap X1 atau X0 di situ. Ada 2 ya 2x0 aja, Pak. Ya, 2x0 saja. Oke, terus 22 minus satunya dikali 2 ya, Pak. Ya, 162 kali jangan lupa kalinya. Yang lain ikutan ya, ditulis, diketik. Iya, Pak.
162 kali X1 tambah. Kenapa tambah 0,1? Dapat dari mana itu tambah 0,1? Yang di atasnya A22 apa itu? Kenapa tambah 0,1? Wah, ini kamu nurunin aja nggak bisa. Nah, gitu aja ya. Oke, diturunkan, sini diturunkan jadi cos itu kenapa ada negatif ya? A23 turunan dari sin apa? Cos aja. Nah. Oke, A33 sekarang. Ya, ini eksponen itu diturunkan X1-nya atau X0-nya itu diturunkan jadi apa? Tadi udah saya tulis tadi. Oke, terus apa lagi? Returnnya apa? Belum di return. Ke atas lagi, contek lagi yang di atas. Returnnya kenapa itu? Error nggak? Error. Error, Pak. Mana coba lihat. Nah, itu errornya apa? Coba lihat ke atas. Kenapa ada EXPJ itu ya?
Itu kurungnya belum. Sin A12 kurang kurung. Udah belum ya? NP sin X1 kali X2. X-nya itu, Pak. Oh, X-nya kenapa? Yang di atas besar, yang di bawah kecil. Oh iya, besar kecil ya. Itu yang EXP itu dihapus saja. EXP sama dengan itu dihapus saja itu. Itu kan nggak penting. Nah, itu masih salah itu. NP sin. Nah, ini kayaknya salah. Itu X-nya yang di belakang kayaknya salah. Udah. Oke. Nah, sudah oke. Sekarang nah, ini belum. Errornya apa? Copy lagi yang di atas. Pak, maaf Pak, itu masih ada error Pak di itunya. Mana? Coba. Di A32 Pak. Di A32 errornya kenapa? Itu X belum ada balas kurung nolnya itu Pak. X. Min X 0 balas kurungnya belum Pak. Nah itu deh. Oh iya, itu kan negatifnya mana kok hilang? Harusnya dikali negatif ya. Atau di negatifnya di depan aja ditaruh. Negatif eksponen. Salah itu. Kamu menurunkan aja nggak bisa tuh. Bukan. Nah, di luar itu. Nah. Ya. Oke. Nah, errornya oke. Terus, ya ini tinggal jalan. Oke, nah sekarang ininya gimana? Oke, mau di copy aja, boleh. Nah, ada error tuh. Errornya apa tuh? Besar juga nggak Pak? Sininya harus diganti jadi X besar juga nggak Pak? Kenapa? Di sininya perlu diganti jadi X besar juga nggak Pak? Oh, tergantung, bukan. Tergantung dari inputannya apa. Nah, inputan kamu, ini kan fungsinya X besar. Nggak apa-apa. Lo inputannya apa? X besar apa X kecil? Yang di bawah. Sebelum masuk ke situ kan kamu tadi di atas kamu running aja. Tanpa perlu kamu cek di atas tabelnya. Naik lagi. Nah, itu yang ada input itu X-nya kecil kan? Bukan, di bawah error. Di bawah error kan ada itu. Di bawah itu nomor 23. Nah, itu kan. Itu kan X kondisinya kamu kecil kan? Ya nggak apa-apa kan? Kenapa X besar? Dari mana X besarnya? Nggak terdefinisi nanti. Nah, masih errornya kenapa? Nah, ini harus hati-hati kamu. Harus hati-hati. Kira-kira di mana errornya? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira di mana error temennya? Dikasih tahu. Itu Pak, X-nya nggak pakai X1 aja. npeg.cos X1 Pak. Coba dibenerin. Tapi nggak tahu juga yang mana. Di F1 coba Yud. Di sini ya? Iya. Udah benar sih harusnya.
Kayaknya tadi diulang dulu deh coba. Itu nggak pakai bintang sih. Bintangnya dihapus dulu. Ada nggak error lagi? Udah, Pak. Sudah. Sudah belum? Tapi kenapa sampai iteration 4 ya? Coba ke atas. Coba diulangi dulu runningnya. Coba diulangi dulu runningnya. Oke. Run all. Oke. Oh, betul ya, sampai betul sampai iteration 4. Oke, betul. Hasilnya adalah 5, 0,00 dan minus 0,23. Coba cari ke atas, coba lihat ke atas. Di atas benar nggak di tabelnya itu 0,5, X1-nya 0,5, bukan. Jangan di atas banget. Nah, ini tabel ini. Itu solusinya. 0,5 lalu 0, berapa gitu ya. Nah, lalu ini adalah tadi minus 0,5 berapa tadi kamu? 5,2 terakhir 5 minus yang paling bawah minus 0 minus 5, tapi ini 0, ya. 0, minus 0, betul, minus 0,523. Oke. Sip. Oke ya. Oke, Ida. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Hasilnya sama atau tidak dengan Yuda tadi? Pak, saya masih error, Pak. punya saya masih 3 ya iterasinya. Masih error. Iya, Oke, coba tunjukkan yang 3 dulu. Yang 3 dulu, share dulu, nggak apa-apa. Yang nilainya 3 tunjukkan. Di share aja nggak apa-apa. Kita cek sama-sama ya. Kita cek ininya, kita cek fungsi fx-nya dulu. Mana udah belum? Tadi siapa tadi yang error? Punya aku, Pak, bentar. Ya. Aku nggak bisa ya, pilihan sharingnya cuma PowerPoint sama whiteboard. Hah? Kok bisa? Turun ke bawah, di scroll ke bawahnya. Sebentar, Pak. Aku cek security and privacy-nya. Tadi klik share option lalu scroll ke bawah. Atau entire desktop itu nggak ada, screen 1 nggak muncul? Nggak ada, Pak, nggak muncul. Oh. Oke. Coba Yuka dulu deh kalau gitu ya, sambil dicek. Coba di share Yuka. Atau saya stop share dulu ya? Harus stop share dulu kah? Oh, Yuka udah langsung. Problemnya Yuka apa? Sama kayak yang tadi itu, Pak. Oh, errornya Yuka errornya kamu belum definisikan itu fungsi error. Ke atas dulu deh. Itu di bawah itu. Definition errornya, returnnya apa? Kamu belum definisikan. Copy yang di atas. Yang di atas. Di atas ada yang error. Fungsi errornya. Nah itu yang min. Masih, Pak. Masihnya kenapa ya fx? Coba ke atas dulu ke fungsinya kita cek. Oke. Pertama fungsi pertama 3x0 dikurangi np cos x1 x2 min 0,5. Oke, x0 kuadrat dikurangi 81 kali x1 tambah 0 kuadrat np sin x2. Oke. Nggak usah pakai pangkat itu.
Oh iya, eksponennya salah ya. Eksponennya nggak perlu pakai. Langsung fungsi, karena dia fungsi ya. Nah, coba run all lagi. Coba cek yang di Jacobiannya. Wah, kok hasilnya banyak banget. Banyak banget hasilnya ya. Masih salah berarti. Masih salah. Coba cek lagi ke Jacobiannya, matriks Jacobiannya. Matriks Jacobian. Yang di bawahnya. Nah, ini. A22-nya pakai minus. A22. A22. Ya. Itu minus 162. Minus 162. Oh, minus. Minus ya, Yuka. Ya, itu turunkan. Oke. Yang lain dicoba lagi, dicek lagi ininya. Fungsi JF-nya. Oh ya. Nah, udah berarti ya. Kasih, Pak. Tapi di sini kenapa 0,4 ya? Errornya kenapa 0,04 ya? Berarti masih ada yang error nih, Yuka. Salah definisi di atas itu ya, Pak? Kayaknya A31-nya, Pak. A31 sama A32-nya nggak usah pakai minus. Oh, minus ini ya? Iya, yang di luar. Yang di sini. Harusnya minus nggak? Bukannya minus ya? Minus Tadi Bapak minus soalnya. Minus betul, ya? Betul, minus harusnya minus. Itu minus. Coba dicek lagi ya, yang A12 bener nggak? Oh, A12-nya salah. Itu sin X1 kali X2 dikali X2. Kurang X2-nya. X besar 2. Di bawahnya kali X1. Nah, ini hati-hati ya. Nah, gitu. Coba yang A23. Oke, ya coba di run. Coba cek lagi. Masih salah, berarti coba dicek lagi. Jacobiannya dicek lagi, dicek dulu aja. Jacobiannya cek dulu aja, sebentar. Dia adalah apa? NP sin kali X2, oke. NP sin X1 kali X2 kali X1, betul. 2 kali X0, minus 162 dikali 1 tambah 0,1, betul. NP cos X2, betul. Negatif X1 NP X0 kali X1, betul. Ini betul ini. Sebentar. Coba yang fungsi F-nya dicek lagi ya. 3X0 dikurangi cos X1 X2, oke. X0 kuadrat dikurangi 81 kali X1 kuadrat tambah NP sin X2 tambah, oke. P eksponen negatif X0 kali X1 tambah 20 X1. Itu bukan minus. Plus itu. Tapi plus. Ya. Oh iya, Pak. Ya, pindah sama dengan jadi plus ya. Oke. Saya rasa oke nih kalau nggak salah. Ting, betul ya. Oh, ya, Pak. Nah, ini pastinya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Rizka masih. Si belum bisa share? Udah hasilnya udah ini, cuman dia agak nilainya mendekati doang gitu, Pak. Nggak sama persis sama yang atas. Nggak sama persis dengan atas. Gimana? Bisa di-share atau gimana, Rizka? Aku live dulu bisa nggak, Pak? Soalnya harus live dulu gitu. Oh ya, boleh. Silakan. Oke. Atau yang lain sambil ada pertanyaan mungkin kita sambil menunggu Rizka, ada masalah? Ada masalah di programnya? Aldi, halo. Aman? Pak. Aman, Pak. Halo, Pak. Ya. Bisa sharing ya, Pak ya? Ya, silakan. Kelihatan nggak, Pak? Oke, kelihatan. Nah, ini ada salah berarti nih, sama seperti yang tadi si Yuka sebelumnya. Coba lihat fungsinya lagi. Kayaknya ada kesalahan di fungsinya. Dicek
fungsinya. Oke, kita cek ya. Kita cek sama-sama, mungkin yang lain bisa bantu. 3x0 dikurangi NP cos 1 kali x2 dikurangi setengah. Oke. X0. Nah, itu x0 apa itu? Yang mana, Pak? Yang ini. F2-nya salah. Yang ini, Pak. Apa itu? Oh, kuadrat. Ya, kuadrat. Nah, coba dicek lagi yang lainnya. Kuadrat 81 x1. Oke. Tambah sin. Ya. NP eksponen min 1 nggak apa-apa. X0 ini tambah 20 x2 ditambah. Oke, sekarang ke bawah Jacobiannya dicek. Jacobiannya dicek x. Oke, 3 lalu sin x2 lalu sin kali x1 2x min 162 kali itu NP cos x2 x1 negatifnya lupa, negatif x1 A31 nya salah, harusnya ada negatifnya kan. Di dalam eksponen itu kan negatif, kalau diturunkan kan negatifnya ikut. Oh, yang bukannya dia yang udah masuk yang ke sini ya, Pak? Yang negatifnya di dalam sini. Enggak. Eksponen itu kan eksponen minus x1, x2. Kalau diturunkan negatifnya juga ikut pengali. Ya. Jadi pan x1-nya ini ini negatif, yaitu adalah negatif x1. Nah, di bawahnya juga sama, negatif x0. Oke, coba di run semua. Runtime, run all. Runtime, run all, ya. Oh, ada kesalahan. Kesalahannya di mana? SIM-nya. Nah, ini kamu salah. SIM-nya ada ketinggalan kah? Oh, itu EXP sama dengan JX-nya dihapus saja itu. Oh, ini, Pak. Yang di bawah. Coba lagi. Run all. Oke, ke bawah. Nah, ini udah benar. Oke, Pak. 5. Ya, 0,5 deh. Mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, yang definisi errornya itu gimana ya, Pak? Ini kan errornya, coba lihat nih. Errornya itu adalah itu di atasnya tadi. Ya. Errornya tadi aja. Yang ini. Nah, errornya itu kan minimum. Cari nilai minimum dari semua si X dan X1-nya. X-nya itu kan vektor kan? X-nya itu kan vektor solusi. Dan X1 juga vektor solusi kan? Nah, itu dicari, diminimumkan mana yang minimumnya mencapai absolut. Paham nggak? Oke, sekarang ini. Ya, saya jelaskan. Oke. Makasih ya, Pak. Ya. Jadi begini ya. Nah. Jadi begini, misalkan tadi errornya adalah begini kan? Errornya itu adalah minimum. Jadi banyak ya. Jadi errornya begini. XK dikurangi XK min 1 tak hingga gitu ya. Nah, ini tidak lain adalah gitu ya, minimum dari K minus X K min 1. Errornya itu harus kurang epsilon. Nah, di program gimana? Ini maksudnya apa? Kalau XK kan itunya artinya kan ini kan solusi di iterasi ke K ya. Di iterasi ke K misalkan 2, 1, 3. Sebelumnya di XK min 1 sebelumnya solusinya misalkan 0, 1, 1 misalkan ya. Oke, Rizka. Nah, errornya gimana? Errornya sama dengan minimum dari gitu ya, minimum dari harga mutlak ini 2 dikurangi 0, 1 dikurangi 1, gitu. 3 dikurangi 1 gitu. Ini tidak lain adalah minimum dari 0, 3. Maka errornya adalah 0 gitu.
Gitu ya? Oke, Pak. Paham ya? Nah, Iya. jadi ini artinya, jadi ini norm infinity ini artinya adalah kita cari minimum. Jika kita kurangkan itu sudah mendekati 0. Nah, contoh di kasus kita, contoh yang kasus yang ini. Nah, contoh kasus ini kita lihat nih kan, ini 0,5, ini 0, ini minus 0,5. Nah, sebenarnya udah mendekati 0, kan, 0 sudah mendekati 0, maka epsilonnya sudah kecil sekali. Gitu ya. Kalau errornya itu udah kecil ya, kecil dari toleransi. Ini kan kalau di sini kan kodenya logikanya kalau dia errornya masih lebih dari toleransi gitu ya. Nah, dia berhenti gitu ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi kalau bagus ya tadi pertanyaannya, menyangkut error ini ada banyak ya. Jadi ada error begini atau error yang sebelumnya. Error sebelumnya kalian mengenal error L2. Errornya itu bisa didefinisikan begini, xk min 1 kurung. Ini adalah L1 atau L2. Sebelumnya mungkin L2. L2 itu apa? Kalau L2 itu definisinya sama. Ini tidak lain adalah sama dengan sigma gitu ya. Sigma X ke K dikurangi X ke K min 1 kuadrat diakarkan. Nah, itu kalau L2. Nah, kalau L1, jadi banyak ya, error itu banyak. Error, kalau L1, X ke K dikurangi X K min 1, kalau L1. Nah, kalau L1 ini adalah sama dengan jumlah dari, ya ini I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Ini vektor si ininya. Berarti XI ke K dikurangi XI di K min 1 harga mutlak. Jadi ini adalah akumulasi error. Akumulasi error setiap setiap data. Sedangkan kalau yang kita gunakan sekarang itu kan L infinity ya, atau ini L infinity gitu ya. L infinity itu artinya kita mencari minimumnya, gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Bagus. Ada lagi pertanyaannya? Jadi kalau nanti errornya misalkan 2, kalau errornya 2, makanya ada akar ya, akar dari jumlah jarak tadi, jarak errornya ditambah gitu ya, dikuadratkan gitu ya. Sedangkan kalau dia errornya cuma 1 gitu ya, harga mutlak 1 gitu aja, maka tinggal penjumlahan, dijumlahkan setiap elemen dari vektor X ke K dikurangi setiap elemen juga di vektor X ke 1 gitu ya, di harga mutlakkan gitu ya. Oke? Bapak. Ya. Kenapa? Kelihatan screen-nya. Ya ampun, nggak kelihatan ya? Iya. Tadi saya sharing apa ya? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Nah, udah. Jadi gini. Tadi sampai di mana sih tadi? Di sini udah. Yang mana ya? Udah. Belum, tadi ya? Yang ini udah, yang error yang 203 itu udah. Nah, yang bawahnya belum, Pak. Yang 20. Oke. Yang di bawahnya adalah gini. Kalau dia errornya adalah L2 atau 2 gitu ya. Jadi kalau gini, titik 2 gitu ya, atau ditulis L2, maka ini tidak lain adalah akar dari jumlah masing-masing datanya. Ini I sama dengan 1 sampai N. Ini data ke I di iterasi ke K dikurangi data ke I di K-1. Dikuadratkan. Nah, kalau L1, maka tinggal sum, tinggal di harga mutlakkan saja gitu. Nah, kalau kita lihat coba Anda perhatikan di minggu ke berapa ya? Di minggu ke 2, 3 gitu ya. Ini kira-kira kita pakai error yang mana? Error yang 2 atau error yang 3? Yang 1. Atau yang sekarang kan kita pakai yang infinity gitu ya. Gitu. Nanti kalian bisa cek di minggu kedua atau sekarang aja nggak apa-apa.
Saya bisa cek di minggu kedua atau di minggu ketiga ya, harusnya di minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu, minggu ketiga itu kita pakai data apa? Nah ini di minggu ketiga errornya, nah ini errornya kita pakai sebentar. Nah ini ya, kalau absolute, kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini sebentar, saya share. Nah kalau kita lihat di sini, kita kan hanya menggunakan harga, tapi memang kebetulan di sini tidak pakai nom ya. Jadi kita hanya menggunakan harga mutlak biasa gitu ya. Oke. Ada nggak yang menggunakan data itu ya? Sebentar, atau di minggu, atau di minggu kemarin ya. Ntar saya cek dulu. Ya intinya gitu ya, intinya kalau tak hingga di bawahnya gitu nom tak hingga, maka kita cari minimumnya, minimum dari jarak setiap elemennya. Gitu. Oke, nggak ada ya, contohnya ini nggak ada. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada PR. Seperti biasa PR ya. Jadi exercise itu dikerjakan gitu ya. Satu kerjakan gitu ya. Nanti kita ada kuis lagi di minggu ke berapa ya? Ke-7 ya kalau nggak salah ya. Kita ada kuis minggu ke-7. Lalu ada UAS. Nah, UASnya itu adalah apa ya? UASnya itu adalah nanti ada soal gitu ya, diselesaikan secara acak gitu ya. Jadi satu orang itu satu soal atau gitu ya, ini atau ya, atau karena saya nggak tahu ini karena begini, mungkin satu soal bersama gitu ya, bisa dikerjakan bareng gitu ya. Atau adalah soalnya nanti ini, soalnya seperti wawancara gitu ya. Coba buatkan algoritma ini langsung gitu, ditulis gitu ya. Oke. Jadi ada apa namanya, tidak ada jeda gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh. Silakan ini ada exercise, silakan dikerjakan soal nomor A, soal nomor B, soal nomor C, soal nomor D, gitu ya. Oke. Sebentar. Saya mau ngasih ini. Oke, sebentar ya. Nggak ya. Oke. Nah, jadi tinggal Anda kerjakan ini aja. Saya lupa, saya mau menunjukkan apa. Ini ada. Nah ini ya, ada apa namanya, ada aplikasi derivatif kalkulator. Sebentar, bisa Anda ini ya, bisa Anda ya, kelihatan nggak? Jadi ada derivatif kalkulator, Anda pakai ini boleh ya, boleh. Oke. Turunan dari ini gitu ya, tinggal di go gitu ya. Ini turunan dari sin akar, ini hasilnya begini. Hasilnya adalah ini gitu ya. Nah ini bagus, sudah aplikasinya udah bagus ya, jadi tinggal tidak usah khawatir ya. Jadi derivatif kalkulator.net. Nah ini contoh learn
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat gitu ya. Nah, nanti kalau untuk menurunkan ini, kalau yang bukan variabelnya dijadiin konstanta aja gitu ya. Misalkan jadi 10 gitu ya, atau ya jadi 10 kuadrat gitu ya. Oke. Oke. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Nah, ini ya, ini. Ini contoh misalkan sin X kali Y, saya turunkan terhadap X, maka dia adalah, ini jawabannya adalah Y cos YX gitu ya. Gitu. Nah, ini coba tadi len X kuadrat ditambah Y kuadrat turunan terhadap X, go. Gampang ya. Tidak ada aplikasi gini ya. Nah, ini jadi 2X per, nah ini gini ya. Oke ya. Jadi Anda bisa pakai kalkulator ini untuk mencari turunannya ya. Nggak usah khawatir dengan Pak lupa saya kalkulus, nggak usah khawatir, nggak ada lupa kalkulus, nggak ada kesalahan penurunan ya. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, cukup sampai di sini, sampai sekian. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan di jam yang sama kita berbicara mengenai Steepest descent ya. Nah, jadi ini adalah Newton. Nah, ini adalah metode Newton untuk menghampiri nilai ini. Minggu depan kita ngomongin Steepest descent. Nah, yang sudah mungkin pernah dengar namanya Steepest descent gitu ya. Nah, kita akan coba bagaimana Steepest descent bisa menjelaskan ini ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang, Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.